Salam Pancasila. Kembali kita bertemu lagi di The 3G Show, persembahan dari Jari Tangan Jawa Tengah, jaringan militan Ganjar Pranowo Jawa Tengah. Sore hari ini kita kedatangan tamu yang menurut banyak orang bukan siapa-siapa, tetapi menurut saya beliau cukup banyak memengaruhi Bapak Ganjar Pranowo selama 10 tahun terakhir ini. Beliau adalah Ibu Mbak Mira Diarsi. Selamat malam, Mbak Mira. Selamat malam, Bung Andreas. Mbak Mira asli Jawa Tengah, Mbak? Saya lahir Brojol, Surabaya. Nggih. Tapi kemudian sampai SMA, kemudian ke Jakarta kuliah. Kuliah di UI, Oh, Fakultas Psikologi. berat ini. Bisa saya nanti sebentar lagi dilihat apakah saya mengalami Stres. kelainan jiwa. Tapi bukan ahli nujum. Nggak apa-apa, santai aja. Oke, Mbak Mira. Gimana Mbak Mira kok bisa kok bisa ikut di Semarang gitu? Ya, ceritanya gimana? Itu memang satu kisah yang barangkali banyak orang belum dengar, tapi memang saya harus ceritakan. Jadi gini, saya itu latar belakangnya dulu ngajar, tapi juga aktivis. Saya hidup dan besar di aktivisme. Dan dulu sebenarnya Aktivis mahasiswi berarti dulu? aktivis dari mahasiswi, aktivis Lingkungan? Iya, Oke. aktivis perempuan, aktivis keadilan dan demokrasi lah. Karena ketika tumbuh muda itu konteksnya kan negara rejim otoriter. Oke. Jadi kita kan ininya bentukannya Hasratnya itu untuk melawan. berontak, gitu. Apalagi Rebel. UI gitu. Kayak gitu. Nah, tapi yang menarik dari dunia aktivis itu 2009 Oh, hah? 2009 itu kan aktivis perempuan memperjuangkan kuota 30% untuk anggota legislatif perempuan, juga anggota partai politik. Ya. Nah, Mas Ganjar itu dulu dia Komisi 2, itu satu-satunya Bung Andreas, Satu-satunya? satu-satunya legislator lanang Iya. yang ikutan ketika kita ngomongin soal kuota 30%. Oke, dan beliau setuju itu? Sangat, wong satu-satunya Oke. mendukung. Jadi beberapa kali kita di seminar gitu, kalau nggak saya moderator, beliau yang ngomong, jadi akhirnya kenal di situ. Oke. Jadi ini salah satu bukti kenapa saya begitu diajak kan, ayo ngerewangi Ganjar, budal aku Mas. Budal karena Tapi sempat jadi dosen ya Mbak Mira? saya ngajar dulu di UI dari 84 begitu lulus sampai 89, terus di Pancasila, terus di Krishna Oke. Dipayana. Oh. Jadi dosen. Ya, Terus ya, di ya, UNAS juga pernah. Pernah digodain nggak sama mahasiswanya? Loh ya sering. Ngene. Tapi pacarnya bukan mahasiswanya toh? Gini, panggilannya apa? Jangan panggil Bu ya, panggil Mbak aja, Kakak. Panggil yang boleh enggak? Wah, dari Lah, masa ke masa, dari tempo ke tempo, mahasiswanya nakal ya ono ya Mbak. Terus tak jawab ngene Oke. to. Nek peyang ya ora to, nek eyang ya juga ora ngono. Nek sayang mbok kono sing ngoco. Kono sing ngoco. Gitu Mas. Jadi Oke. saya memang Jadi dari awal koneksi relation dengan Pak Ganjar Pranowo itu sudah terjalin tahun 2009. Iya. Oke. Sering di satu forum Ya. beliau bicara dan itu tadi Tapi saya memang catat apa betul. dari dulu memang pinter. Iya, dan ini loh, Tapi, mendengar dan oke. terbuka, open Mau mind. mendengar, Iya. open minded. Nah, Oke. Itu yang paling luar biasa. Aha. Karena terbukti perempuan legislator aja belum tentu ngeh dari PDI, Mas Ganjar duluan yang ngeh. Karena itu ketika ke sini ya memang Mbak direwangi ya urusan perempuan, urusan sosial dan ternyata kan bener Bung Andreas di sini jateng gayeng nginceng wong meteng 5 eng. Itu khusus mendinamisir dan mengajak seluruh elemen masyarakat sampai tekan desa loh Mas. Itu diajak mengetahui wargane sing meteng sapa wae. Seharusnya dengan adanya program ini kan tidak akan terjadi stunting toh Mbak. Mestinya loh ya. Nek stunting seje maneh karena itu berhubungan dengan gizi, pengetahuan kesehatan. Oh. Nek iku mau aki.
Tapi berhasil turun angka kematian ibu dengan program itu turun. Turun drastis. Iya, turun. Dari berapa ke berapa, Mbak? Saya kok sekarang ini lupa ya angkanya, tapi tidak lagi jadi nomor 1 atau ini ada di level nasional ya. Tapi jadi mudun dan demikian juga stunting. Tapi sebelum Mas Ganjar jadi gubernur, artinya di 2013, pada saat-saat kampanye itu Mbak Mira kan udah ke sini. Iya, justru itu. Aku basicnya juga peneliti. Iya, iya. Nah, aku tapi nggak pernah nyekel Jawa Tengah. Oke. Nah, begitu aku lihat Jawa Tengah kaget sendiri. Loh, HIV dhuwur, angka kematian ibu dhuwur, terus kekerasan juga dhuwur. Loh, ini kok dhuwur kabeh, makanya aku mau datanya nggak cawe-cawe. pernah terekspos. Yes. Gitu. Oke, Makanya, begitu Mbak Mira datang terus ikut meneliti, berarti menjadi sebuah alat untuk kampanye yang bagus. Betul. Oke. Untuk apa? Termasuk janji-janjinya Mas Ganjar ketika 2013 untuk memperbaiki semua hal yang pada saat beliau masuk itu memang perlu disentuh dan diantisipasi dengan lebih baik. Ketika Mas Ganjar berperang ini pada tahun 2013, Mbak Mira nyangka Mas Ganjar bisa menang? Oh sangat. Sangat nyangka malah. Gitu meskipun tidak, karena gini, kami waktu itu benar-benar all out ya. Saya tidak terlalu paham dari sisi partai karena saya memang dari non partisan, tapi relawan ini nyambut gawe ini edan-edanan. Ngikutin beliau kemana saja kampanye, turun nang Hotel Pertamina tahu toh? Pom bensin loh. Hotel Pertamina. Pom bensin. Pom bensin dengan pom bensin dengan kamar mandi terbersih itu. Ya, pokoknya tidur gitu-gitu. Jadi all out, nginin data segala macam. Jadi berbasis dengan data. Jadi waktu 2013, Mbak Mira sudah yakin mantep menang. Iya. Terus setelah menang, Mbak, apakah ide-ide dari Mbak Mira ini diakomodir sama beliau? Sangat, gaya itu. Makanya ketemu jateng gayeng nginceng wong meteng. Iya, itu stunting. Satu lagi yang luar biasa tentang pendidikan, ketika beliau membuat SMK gratis. SMKN SMK yang full Jateng. boarding itu itu khusus untuk anak-anak miskin. Betul, dan itu yang luar biasa kan cara merekrut mereka. Biasanya kalau wong miskin, pertama ngene, Bung Andreas, pokoknya kudu pinter. Padahal kita tahu, nek dia miskin, akses untuk pinter kan juga menjadi lebih rendah. Iya, malah kangelan toh. Nah, jadi wis saiki orang nganggo kata belece surat miskin segala macam, tapi nganggo coro sing luwih strategis. Apa itu? Guru, kepala sekolah SMP negeri sak Jawa Tengah diminta tolong identifikasi 10 siswamu yang kelas telu itu akan cenderung drop out. Malah yang dipilih yang itu? Iya, mergo orang mampu. Iya. Ternyata wakeh. Nah itu tolong dikasih, itu yang angkatan pertama. Kalau nggak salah 2000 berapa itu ya, 14 kalau nggak salah. Ya itu. Jadi terus dipilih, terus diseleksi, kita verifikasi apakah betul miskin atau cuma etok-etok miskin gitu. Ternyata benar miskin. Jadi misalnya nih, petani memang punya rumah tanah gitu, tapi yang menghuni rumah yang cuma katakanlah 9 kali berapa ya, 12 meter itu yang menghuni wong selikur. 21, jadi tidak ada ruang belajar, tidak ada kamar gitu. Jadi bisa memberi gambaran baru kondisi kemiskinan sing ono nang Jawa Tengah. Gitu. Dan SMKN ini yang cukup berhasil membawa istilahnya memutus rantai kemiskinan itu karena sang anak itu bisa keluar kerja di luar negeri langsung itu tugasnya SMKN Jateng itu langsung oleh Mas Ganjar di Disnaker juga dilibatkan untuk cari perusahaan-perusahaan di Jepang, di Korea sampai sekarang yang langsung inden. Jadi setelah menang ini Mbak Mira enggak Mas Ganjar diakomodir ya jadi komisaris atau apa gitu, Mbak? Saya kan pernah jadi badan pengawas BUMD. CMJT. Badan pengawas istilahnya ya. Karena Perusda judulnya itu. Ya. Terus nggak kepingin ngajar lagi, kok nggak ngajar di Undip, Mbak Mira?
iki termasuk karena ternyata begitu mlebu Jawa Tengah langsung bersentuhan dengan rakyat. Kok rumangsaku sinau iku langsung saka rakyatku luwih Oke, ya. Jadi lebih nyata, lebih kebutuhannya realita, apa. Iya, jadi bener, lebih ngerti. bener, Jadi Bung. dan juga Mbak Mira dikasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan idenya ke Mas Ganjar dan bisa direalisasikan. Iku sing nomor 1 saka Mas Ganjar. Iya, Dadi mau nek mendengarkan. nyambut gawe ku piye idemu apa? Idemu piye gitu dan itu jadi rembukan. Tapi ada juga nggak ide-ide Mbak Mira yang ditolak gitu? Ya ada ya, mestinya ya. Apa ya? Nggak inget aku. Nggak usah dipikir. Iya, nggak usah Angel karena dipikir. ditolak ya. Kemudian Mbak Mira, ini kan Mas Ganjar maju ke ranah yang lebih luas. Nggih. Mbak Mira masih bantu toh? Yang paling seru juga aku belajar. Nggih. Aku dulu kan di Komnas Perempuan, kemudian sebelumnya itu di LSM ya, Ya. lebih ke suara NGO, non government organization. Tapi aku ternyata di Jawa Tengah ini belajar seorang pemimpin daerah selevel gubernur, apalagi nanti presiden, iku kudu duwe tim yang Duh, memangnya baik, sekarang enggak punya Nah, tim? justru itu. Punya, tapi jadi lebih kalau bisa dikompleti biar iya, lebih baik gitu. nggih, Oke. gitu. Nah, tim inilah yang akan benar-benar kesulitan tim akan mewarnai piye apa jenenge rentang kebijakan. Lah kan sudah ada Mbak Yu, ada yang namanya Badan Pusat Statistik. Artinya semua data di seluruh pelosok penjuru Indonesia ini kan wis ana sing mandegani. Iya. Terus kalau bicara masalah keamanan ono tentara, Iya. masalah kenyamanan ono polisi, kan komplit semua sudah ada. Iya. Harus bentuk tim lagi. Ngene, sisa iki rada pancen. Sisa rejim otoriter Oke. zamane Pak Harto. Heeh. Lebih semua instruksi Bung Andreas. Jadi gak merangkum, gak gali sing sak temen. Jadi takutnya ada pemelesetan data. Ono kultur sing jenenge ABS kan ngerti to Bung Andreas. Asal zaman Bapak dulu senang. ya. Pokoknya dikei iki lho Pak, apik-apik ae selesai lah. Nama Ganjar kan mboten. Tapi kenyataannya urun. di lapangan ternyata ora sesuai karo datane. Nggih. Ngomong sing kire Nggih. wong 7 jebule wong 8. Iya. Ngono ta? Iya. Oke. Jadi problemnya kita ada di data dan penyampaian data itu Betul. tidak maksimal. Betul. Begitu ya Mbak Mira ya. Dan kultur kerja sing nanggone kepada atasan itu terlalu nyobio, Ya, terlalu ya. nggak berani mengatakan yang sebenarnya. Itu aja. Tapi kalau menurut Mbak Mira ini perjalanan panjang Mas Ganjar ini untuk bisa mencapai nanti di RI 1 2024 2029. Menurut Mbak Mira yang harus dibenahi salah satunya adalah tim. Iya. Yang kedua, apakah menurut Mbak Mira ketika mempelajari jiwa orang-orang Indonesia itu melihat karakter-karakter orang Indonesia kan menangnya berapa persen, Mbak? Aku gini, Kita harus yakin 100%. Kita harus yakin karena ini satu-satunya yang saya ini pandangan pribadi memang, tetapi nek gelem negara iki bangsa ini selamat kesejahteraannya. Kuwi yo sing jelas sudah punya rekam jejak tentang itu ya Mas Ganjar. Lah kan Mbak Mira kan melu Mas Ganjar, istilahnya kan ngikuti Mas Ganjar kan sudah lama. Lah sing liyane kan Mbak Mira ora ngikuti, apa ngikuti? Ya kan ada rekam jejak. Oke, ngikuti secara rekam. Paling enggak Mbak Mira kan podo-podo ini karo si Mas Manis Mas. Sopo iki? Kok mengandung gibah? Yang itu loh, yang satunya itu kan UI juga toh? Salah satu kandidat presiden calon presiden. Oh, UGM ya. Koncone Mas Ganjar malahan. Oh, Mas Ganjar S2-nya UI. Oh. Iya, FISIP. FISIP tapi iya betul. Iya. Oke. Jadi Mbak Mira, kalau memang Mas Ganjar nanti kita yakinkan ke seluruh masyarakat yang belum yakin tentunya, dan untuk memantapkan
teman-teman yang sudah yakin bahwa Mas Ganjar adalah pilihan yang tepat sebagai Presiden Republik Indonesia Iya. 2024-2029. Ada pesan apa ini Mbak Mira? Gini, Selain tadi tim ya. iya, tim itu Itu penting lah, itu penting teknis sekali ya. Tapi gini, untuk sekarang ini akseptansi penerimaan Mas Ganjar di Marhaen, rakyat kebanyakan tani, nelayan, buruh itu apik banget. Karena Mas Ganjar berbicara bahasa mereka. Nah, ke depan kita juga harus tahu, harus yakin bahwa wis digiring karo Pak Jokowi ki kan Indonesia saiki nang mata internasional wis luar biasa bagus. Orang-orang yang tinggal di luar negeri sekarang berbondong-bondong bilang aku bangga jadi orang Indonesia. Nah, untuk akseptansi yang lebih jos gitu, aku kok mendorong Mas Ganjar, aku kudu iso mulai berkomunikasi, serawung gitu dengan juga kawan-kawan dari internasional. Oh, internasionalnya. Gitu. Iya. Nek sing mengisor wis jos gitu, ke tengah sesama iku ya wis oke. Samping ini berarti, yang samping-sampingnya juga dirangkul. Yes. Ya. Ngono, apik. Sudah keren. Jadi Mbak Mira, konsep bahwa Mas Ganjar ini bisa diterima di semua level dan sudah dilakukan oleh Mas Ganjar ya selama ini. Mbak Mira sendiri kalau punya pengalaman pribadi nggak sih sama Mas Ganjar yang asik aja deh? Yang asik itu kalau pas seminar kan cukup banyak umum ya, Mbak Mira jadi moderator, beliau jadi narasumber, kan interaksinya. Sebenarnya begitu berkenalannya karena pertemuan-pertemuan di forum-forum resmi, tiba-tiba nonton rock waktu itu saya 80 loh, podo seleran. Gitu. Oh, pas nonton rock itu ketemu juga di sana. Iya. Ternyata Guns N' Roses, Queen segala macam, alah ya wes sak frekuensi toh, Bung. Jadi kalau ke depan mungkin Rocking Governors harusnya gitu kan. Judulnya Mbak Mira itu sebagai staf khusus harusnya ya. Waduh. Harusnya. Tapi sudahlah. Yang penting Mbak Mira tetap membantu, tetap bersemangat untuk berada di belakang Mas Ganjar supaya mewujudkan negara kita yang kita cintai ini, NKRI, tetap menjadi negara yang solid, maju dan makmur. Bangsanya sejahtera. Siap. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama. Kita di sini ada tamu lagi kayaknya. Ayo kita sambut rame-rame. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Pancasila.